Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental dan revolusioner dari Interlink. Kenapa sih fitur ini begitu penting? Nah, mari kita pahami dulu masalahnya. Di ekosistem Web3, tantangan terbesar kita adalah membedakan mana manusia asli dan mana bot. Selain itu, bagaimana caranya kita menjaga agar partisipasi komunitas itu konsisten dan bisa diandalkan? Selama ini, kalau kita hanya mengandalkan mining individual, seringkali hasilnya jadi tidak adil. Ada pengguna yang sangat aktif, tapi ada juga yang pasif, atau sekedar farming untuk mengumpulkan reward tanpa kontribusi nyata. Lebih parahnya lagi, bot bisa dengan mudah menyusup, mengacaukan distribusi reward, dan membuat ekosistem jadi tidak sehat. Disinilah security group dari Interlink hadir sebagai solusi yang jenius. Konsepnya sederhana. Setiap grup dibatasi maksimal hanya untuk 5 orang. Kenapa 5? Karena Interlink ingin memastikan bahwa lingkaran partisipasi ini tetap kecil, terukur, dan yang paling penting, berbasis kepercayaan atau trust. Logikanya, dalam kelompok kecil kita cenderung saling mengenal, saling berkomunikasi, dan bisa saling menjaga konsistensi satu sama lain. Hanya kelompok-kelompok kecil yang solid seperti inilah yang akan bertahan dan berkembang. Ini adalah fondasi dari apa yang Interlink sebut sebagai Human Trust Layer atau lapisan kepercayaan manusia. Sekarang mari kita masuk ke bagian teknisnya. Bagaimana sebenarnya mekanisme kerja security group ini? Prinsipnya sangat sederhana tapi luar biasa efektif. Setiap pengguna bisa membuat atau bergabung hingga 5 grup yang berbeda. Namun yang perlu diingat, hanya satu grup yang bisa diaktifkan untuk mining setiap harinya. Jadi, kamu harus memilih grup mana yang akan kamu fokuskan untuk hari itu. Sistem Interlink akan secara otomatis mencatat semuanya. Siapa saja yang melakukan mining, berapa kali mereka mining dalam satu hari, dan berapa banyak anggota dalam grup tersebut yang aktif berpartisipasi. Semua data ini kemudian dimasukkan ke dalam sebuah rumus matematis untuk menghitung reward group. Tujuannya, tentu saja agar distribusinya adil dan sebanding dengan partisipasi nyata dari setiap anggota. Ini dia rumusnya teman-teman. Reward ITLG per hari dihitung dengan cara 180 dikalikan dengan jumlah anggota aktif dibagi 5, lalu dikalikan lagi dengan jumlah aksi mining dibagi 6. Mungkin terlihat sedikit rumit, tapi sebenarnya ini sangat logis. Rumus ini menyoroti dua faktor kunci yang menentukan seberapa besar reward yang akan didapatkan oleh grup kalian. Faktor pertama adalah active rate atau tingkat keaktifan anggota. Ini dihitung dari jumlah anggota yang aktif mining, dibagi 5, yaitu jumlah maksimal anggota. Semakin banyak anggota grup yang aktif, maka semakin tinggi pula active rate-nya. Dan tentu saja, semakin besar reward yang akan diterima grup. Ini mendorong setiap anggota untuk saling mengingatkan dan memastikan semua ikut berpartisipasi. Faktor kedua adalah mine rate atau tingkat konsistensi mining. Ini dihitung dari jumlah total aksi mining yang dilakukan oleh grup dalam sehari, dibagi 6, yaitu jumlah maksimal aksi mining yang bisa dilakukan. Semakin sering dan konsisten grup kalian melakukan mining, maka mine rate-nya akan semakin optimal, dan hasilnya pun akan semakin maksimal. Jadi, ini bukan hanya tentang siapa yang ikut, tapi juga seberapa sering mereka berkontribusi. Supaya lebih gampang dipahami, mari kita lihat contoh praktisnya. Misalkan, grup kamu punya 4 anggota, tapi hari ini hanya 3 orang yang aktif melakukan mining. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus tadi. Reward grup kamu hari itu adalah 180 dikali 0,6 dikali 0,67. Hasilnya adalah 72 ITLG. Cukup lumayan kan? Sekarang coba kita lihat skenario lain. Bagaimana jika di grup yang sama, hanya 2 orang yang aktif? Dengan asumsi jumlah mining yang sama, active rate-nya turun menjadi 2 dibagi 5 atau 0,4. Maka, reward group akan turun drastis menjadi hanya 48 ITLG. Ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi setiap anggota. Tapi, ada skenario terbaiknya. Bagaimana jika semua anggota di grup kamu, misalnya kelima-limanya, aktif berpartisipasi? Ketika ini terjadi, grup kamu tidak hanya akan mendapatkan reward maksimal, tapi juga akan dianugerahi Blue Safe Badge. Ini adalah sebuah lencana sekuritas khusus yang menandakan bahwa grup kamu memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Lencana ini bukan sekedar hiasan, tapi juga berfungsi untuk memperkuat jaringan manusia secara keseluruhan di ekosistem Interlink. Ini adalah bukti reputasi dan keandalan grup kalian. Tentu saja,
Untuk menjaga agar sistem ini tetap adil dan tidak disalahgunakan, Interlink menerapkan beberapa aturan keamanan yang sangat penting. Pertama, aktivitas keluar masuk grup itu dibatasi. Setiap pengguna hanya diizinkan untuk keluar dan masuk grup sebanyak 2 kali dalam sebulan. Kenapa? Ini untuk mencegah ketidakstabilan dan praktik oportunis, di mana orang seenaknya pindah-pindah grup hanya untuk mencari keuntungan sesaat. Interlink ingin membangun komitmen jangka panjang. Kedua, dan ini yang paling krusial, hanya pengguna yang sudah terverifikasi identitasnya yang bisa menerima reward. Ini adalah langkah tegas untuk mencegah bot farming. Dengan begitu, kita bisa yakin bahwa setiap reward yang didistribusikan benar-benar jatuh ke tangan manusia asli yang berkontribusi. Ketiga, sistem akan mencatat semua riwayat aktivitas, mulai dari riwayat mining, riwayat keanggotaan dalam sebuah grup, histori kapan seseorang bergabung atau meninggalkan grup, hingga lencana yang pernah didapatkan oleh grup tersebut. Semua data ini akan membangun sebuah rekam jejak jangka panjang yang memudahkan sistem untuk memfilter perilaku buruk dan memberi penghargaan pada partisipasi yang baik. Sekarang mari kita analisis dampak besarnya untuk ekosistem Interlink secara keseluruhan. Pertama, yang paling jelas adalah keadilan dalam distribusi reward. Dengan sistem security group, reward benar-benar mencerminkan kontribusi nyata, bukan lagi soal siapa yang punya modal besar atau siapa yang bisa menjalankan bot yang canggih. Ini tentang partisipasi aktif dan kerjasama tim. Kedua, adalah skalabilitas sosial. Dengan membangun jaringan di atas fondasi grup-grup kecil yang berbasis kepercayaan, Interlink bisa tumbuh menjadi ekosistem yang sangat besar tanpa harus menghilangkan kualitas interaksi dan kepercayaannya. Setiap grup kecil adalah simpul kuat yang membentuk sebuah jaring raksasa yang kokoh. Ketiga, ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Karena semua aktivitas tercatat dan bisa diukur, setiap penyalahgunaan atau upaya manipulasi akan lebih mudah untuk dideteksi dan ditindak. Ini membuat semua orang merasa lebih aman dan percaya pada sistem. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah security group ini bukan hanya tentang cara mendapatkan reward harian. Ini adalah strategi jangka panjang yang brilian dari Interlink untuk membangun jaringan manusia yang kredibel, aman, dan berkelanjutan di era Web3. Ini adalah tentang membangun fondasi kepercayaan yang kuat, satu grup kecil pada satu waktu. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk selalu DYOR, do your own research. Lakukan riset mandiri kalian sebelum memutuskan untuk bergabung atau berinvestasi di proyek apapun. Jika kalian tertarik untuk mendaftar di Interlink, kalian bisa cek video tutorial yang sudah saya sematkan untuk panduan langkah demi langkahnya. Bagi yang ingin bergabung dengan komunitas Interlink Labs Indonesia untuk diskusi lebih lanjut dan mendapatkan update terbaru, kalian bisa langsung klik link yang ada di bio atau deskripsi di bawah. Dan jika ada pertanyaan yang lebih spesifik atau butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya langsung melalui Telegram. Terakhir, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan komentar kalian di bawah, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semakin banyak orang yang paham tentang pentingnya security group, semakin kuat pula ekosistem Web3 yang kita bangun bersama. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.